mengadakan kegiatan pemetaan untuk calon lokasi IUP HKM yang ada di Talang Rebo. Ikutin ya videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yuk, siap. Kita berangkat dulu ya. Sampai ketemu lagi di atas. Wah. Mau ke sana? Survei. Ya, survei dulu. Bantu sana ya nanti. Yang perbatasan. Tolong dibantu. Anak buah sampean. Ayo. Nah, buat tugaskan anak buah. Ayo, udahlah. Dua. Ya, ini persiapan perjalanan. Kita harus ngisi bensin dulu karena perjalanan dari sini agak lumayan jauh. Apalagi medannya akan kita lewati itu adalah cukup ekstrim. Tanjakannya adalah anggota kelompok yang akan ikut persiapan pasang rantai dulu karena medan yang akan kita lalui adalah lumayan banyak tanjakan, jalan tanah, dan kondisi cuaca juga udah gerimis ini. Ini kita persiapan dulu memasang rantai ban. Jalanan yang luar biasa, tanjakannya tinggi, jalannya tanah, gerimis lagi. Mantap, Mantap. Mantap. lokasinya mantap. Memang membosankan tanjakan ini. Nah, di kabut udah turun ini, Mantap bener ya. sampai gak kelihatan ke bawah pun sama kabut. Nih. Jam 10 masih keluar kabut. Saking dinginnya ini coy. Mantap. Iya. Sakinnya. Ini lokasi mantap ini. Nunggu-nunggu yang ini dulu, yang jalan kaki. Kita udah ada posisi di lokasi calon IUP HKM yang akan kita ajukan pada tahun ini. Nah, ini adalah wilayah yang ke Abung Jaya tidak masuk, ke Binawana tidak masuk, ke Abung Makmur, KPH 7 juga tidak masuk. Nah, ini ada lokasi yang belum masuk ke IUP HKM. Nah, pada saat ini kelompok-kelompok yang ada di sini telah bersepakat untuk
mengajukan permohonan izin ke kementerian, karena wilayah ini adalah wilayah yang memang sudah dikelola oleh masyarakat tapi belum dapat izin usaha pemampatan hutan kemasyarakatan. Nah, ini kelompok telah siap untuk mengikuti aturan-aturan yang nantinya akan dikeluarkan oleh kementerian. Nah, di sini mungkin kami selaku penyuluh pendamping dari KPH Liwa bersama-sama masyarakat kita mengecek lokasinya. Nah, ini berapa luasannya, karena memang kita belum mengadakan pengukuran. Nah, mungkin pada hari ini kita akan coba mulai ngetrek atau kita mulai survei lapangan dulu. Setelah itu kita akan lihat berapa. Nah, ini anggota kelompok. Rencananya nama IUP HKM-nya apa? HKM-nya? Jaya Lestari. Abung Jaya Lestari. Ya, oke. Nah, ini sudah ada kesepakatan masyarakat di sini akan membentuk. Kalau nanti lihat lokasinya memang memungkinkan ini dibikin gapok tanhut, kita akan bikin gapok tanhut. Tapi kalau memang hanya bisa hanya dibikin satu KTH saja, mungkin kita nanti akan bikin satu KTH. Lihat nanti hasilnya dan kita akan bermusyawarah dengan masyarakat. Nah, ini masyarakat yang mengelola di wilayah ini telah mengikuti beberapa kali pertemuan-pertemuan membahas mencari solusinya gimana mereka ini supaya di dalam pengelolaan kawasan hutan lindung ini menjadi legal, karena selama ini masyarakat merasa belum aman atau belum memiliki surat izin IUP HKM. Nah, makanya masyarakat ini merasa belum diakui oleh Kementerian Kehutanan. Nah, makanya dalam hal ini mereka menemui pendamping, menemui kepala resor. Nah, ini gimana caranya supaya lahan yang kami kelola ini atau masyarakat yang kelola ini supaya mendapatkan izin usaha pemampatan hutan kemasyarakatan. Kondisi lahannya masih kanan kirinya masih bagus, tapi ini di dalam sudah dikelola karena ini belum ada pembinaan. Kondisi kebun pun masih monokultur. Ini masih hanya nanam kopi, belum ada tanaman tajuk tingginya. Nah, makanya mereka di sini belum terbina dan belum begitu paham tentang aturan-aturan yang ada di IUP HKM. Nah, makanya mereka masih belum terbina, ya hanya menanam kopi atau tanaman-tanaman semaunya saja gitu kan. Nah, ini wilayahnya akan kita ajukan. Nah, di sana ada lahan yang terbuka. Nah, mereka udah membuat gubuk untuk tinggal sementara untuk melakukan pengelolaan. Nih jenis kopi Arabica, Pak. Jadi lihat pertemuan. Nah, untuk kita ICM mendapatkan surat izin yang 35 tahun. Bagaimana pendapat Bapak? Saya setuju enggak itu? Setuju. Jadi bagaimana kita caranya
nggak isi aturannya? Oh. Depan, hadap, terus kanan. Ingat kalau buruk kita ajukan ke permohonan. Siap. Baiklah, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama marilah kita panjatkan puji Allah di mana pada hari ini sesuai dengan jadwal bahas setelah itu ada permohonan kami dari ketua kelompok Abdul Mustari ini untuk minta disurvei lokasinya untuk pengajuan izin usaha penempatan hutan masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi oleh Subhanahu wa Ta'ala, berjalan lancar, kita bisa sesuai dengan harapan mendapatkan izin KM. Dan semua sebagai usaha kita menjalankan hubungan kita yaitu Muhammad baiklah Bapak sekalian, nah mungkin saya ini memberi penjelasan mekanisme prosedurnya di dalam pengajuan KKM. Pertama, yang jelas itu kita harus membentuk dulu kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan ini terserah Bapak sekalian mau dibikin berapa di sini, karena aturannya minimal 15 orang satu KTH. Nah, kalau memang tuh lebih ini bagus gitu kan, tergantung nanti berapa anggotanya yang ada di sini. Nah, setelah membentuk KTH, Bapak sekalian bikin berita acara pembentukan kelompok tani hutan. Nah, setelah dibentuk ya nanti, nah kita baru minta pengukuhan ke Pratin. Nah, nanti diketahui oleh penyuluh kehutanan setempat. Nah, setelah itu kita sah tuh ada kelompok tani. Nah, setelah kelompok tani, karena di sini belum tahu berapa luasannya yang akan kita ajukan, makanya berikutnya adalah kita mengadakan survei lapangan untuk mengukur berapa luas yang akan kita ajukan. Kebetulan di sini kan lahan-lahan kita ini kan belum diajukan nih, belum diukur, berarti pada kesempatan ini kita akan mengadakan survei dulu lokasi mana yang akan kita ajukan berdasarkan data-data anggota yang udah ada. Di sini udah di ini belum, udah didata belum orang-orangnya? Udah. Nah, kalau udah didata, nanti Bapak sekalian jadi catatan. Setelah itu kita bikin petanya. Setelah bikin petanya, nah kita sama-sama legalitaskan petanya. Nanti si pembuat peta, nanti Bapak sekalian juga sebagai ketuanya juga di situ nanti akan ikut tanda tangan lokasi salon lokasi HKM yang akan kita ajukan ke kementerian. Di sini kementeriannya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, dari sini mungkin ini langkah awal. Nah, berikutnya setelah beres data-data kelompok harus sudah terdata ya. Terus data kelompok saya catatan nama-nama itu harus sesuai dengan KTP. Terus KTP-nya harus NIK-nya, nomor KTP ya, itu harus tercantum. Terus NIK ya. Terus usahakan memang peraturan sekarang ini itu diupayakan masyarakat pengelola yang
ada di HKM adalah masyarakat setempat. Nah, Bapak sekalian ini ada yang di luar nggak dari Surajaya? Ada. Oh, ini kan masuk desa Surajaya semua. Ya. Ini kalau begitu, insya Allah, karena nanti akan diverifikasi ya. Jadi setelah kita bikin peta, ada pengesahan, kita bikin proposal permohonan. Nah, setelah ada permohonan, nah kita tinggal ngajukan ke Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Nah di situ ada aksi ya, kemudian penanganan TPS di situ. Jadi mereka setelah masuk proposal kita, nah mereka akan respon. Nah setelah respon minimal 3 bulan dari proposal kita ajukan, itu 3 bulan itu harus sudah diverifikasi. Sebelum diizinkan, sebelum kita ajukan ke kementerian untuk dapat izin 35 tahun, itu akan tim turun dulu ke sini diverifikasi lahannya ada benar, ada apa enggak gitu kan. Terus anggotanya ada enggak, terus KTP-nya nanti dicek. Ada KTP luar orang sini apa enggak gitu kan. Karena kita mengutamakan sekarang itu pengelolaan ini usaha pemakaman masyarakat ini adalah untuk masyarakat yang ada di sekitar hutan ini. Nah ini Pak, jadi itu prosesnya. Ya, mudah-mudahan pada hari ini langkah awal kita, niat kita baik kan, kita ingin mengelola hutan yang memang udah jadi kisahan bukan hanya sekarang aja ini, karena ini pembukaan hutan ini dari tahun 70-an ya, 77. Nah, tahun 77 bayangkan aja gitu kan. Nah, ini bukan arti Bapak sekalian yang merambahnya dulu, bukan gitu kan. Hanya ini karena ini udah ada Blue Karang, memang layak untuk dijadikan HKM. Nah, monggo silakan Bapak sekalian. Karena kalau tidak kita mengajukan izinnya, ya kita dianggap ilegal, dianggapnya kita merambah. Nah, kalau udah dapat izin HKM Bapak sekalian, nanti ikutilah aturan pemerintah. Aturannya adalah kita diwajibkan di kebun kita itu selain kopi itu ada tanaman buah-buahan. Nah sekarang itu tidak seperti dulu lagi, itu ada untuk tanaman tajuk tingginya itu ada kayu. Nah sekarang itu boleh 100% buah-buahan, karena buah-buahan juga dianggap kayu, seperti duren kan kayu juga tuh kalau udah gede kan, mangga kayu juga, alpukat, pete. Nah jadi Bapak sekalian nanti harus punya konsep. Setelah mendapatkan izin HKM 35 tahun, kami ke depan itu selama 35 tahun harus berhasil di sini. Karena nanti Pak, izinnya adalah IUP, izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Ini bukan izin garap. Jadi izin usaha. Nah, kalau tidak diusahakan berarti bohong Bapak sekalian. Mendapatkan izin. Nah, berarti hanya IUP. Nah, IUP ini di sini izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Berarti di sini harus ada usaha. Nah, usahanya mungkin nanti ke depan setelah dapat izin kita akan musyawarahkan, karena banyak program-programnya. Di samping itu kita setelah mendapatkan IUP, nanti ke depannya kita punya kelompok usahanya. Jadi KUPS itu kelompok usaha perhutanan sosial. Nah itu ya. Jadi ingat sekali lagi, nanti Bapak sekalian telah mendapatkan izin HKM, di sini harus membentuk izin usahanya atau kegiatan usahanya, yaitu apa namanya, KUPS, kelompok perhutanan usaha perhutanan sosial. Nah berarti kita di sini sesuai dengan IUP-nya. Nah itu mudah-mudahan di sana kita akan yang penting Bapak sekalian komitmen sekarang ingin mengikuti kegiatan, dan nanti juga akan ada bikin suatu pernyataan. Pernyataan itu sebagai siapa? Pak Mul, pegangannya Pak Mul, yang nanti yang dapat anggota yang ingin ikut di sini itu harus lapor ya.
kalau nggak lapor ya diajak lah gitu kan. Nah ini harus bikin surat pernyataan bahwa kami sanggup ya mengikuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan-peraturan internal kelompok. Nah itu kalau tidak ada itu nanti Pak Mul nanti sulit. Orang itu ya hanya seenaknya aja kan, kita yang susah pengurus. Nah makanya dibikinlah surat pernyataan biar serius. Kita karena ini tidak main-main Pak ke depan itu 35 tahun, bayangin Pak. Ya, mungkin kalau kita masih ada umur, ya alhamdulillah kan. Kalau enggak kan anak cucu kita yang melanjutkan. Ya, jadi kira-kira Bapak sekalian sanggup nggak? Sanggup. Syukur ya. Nah kalau memang sanggup, insya Allah saya juga selaku penyuluh kehutanan di sini siap mendampingi Bapak sekalian sampai mudah-mudahan ini sampai terbit izin 35 tahun. Ya mungkin dari saya sekian dulu. Kalau memang tuh ada pertanyaan, kalau kurang jelas ya bolehlah sebentar kita ada diskusi. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan-pertanyaan mumpung Bapak penyuluhnya masih ada, supaya lebih luas lagi, supaya lebih bebas lagi, silakan untuk dipertanyakan. Diskusi lah kita ya. Itu aja mungkin. Tanya Pak. Ya, silakan. Ini sebelum resmi udah boleh dikerjain apa belum? Untuk sementara ini sambil proses kita ini garap dulu kebun masing-masing yang ada. Nanti kalau blukaran tipis ini yang memang udah bekas-bekas orang dulu, nah kita akan dimusyawarahkan lagi tindak lanjutnya. Kata kita jangan dulu berbuat dulu melebihi aturan yang ada. Nah sekarang ini blukaran kita nanti akan seleksi, nanti diselektif lagi. Nanti saya akan membuat zonanya di sini kan, zona yang memang layak untuk budidaya. Nah nanti kita akan tumbuh. Nah memang kalau yang zona-zona seperti blukaran berat atau hutan-hutannya masih utuh itu nggak boleh lagi, karena kita ini izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan ini bukan buka lahan baru untuk berkebun, tapi kita melanjutkan kebun-kebun yang udah ada. Nah blukaran ini sebenarnya itu kan dulu kebun. Nah, cuman karena ketakutan masyarakat karena di sini belum dapat izin usaha pemanfaatan kemasyarakatan, nah mereka nggak berani. Padahal itu kan memang lahan kebun gitu kan. Nah kalau dengan adanya seperti ini, nah kita tunggu dulu lah sampai proses legalitas itu. Karena kekhawatiran saya karena kita ini belum legal itu menjadi sasaran pihak-pihak tertentu. Apa ini nanti kalau memang hanya buka lahan tanpa izin, udah sekarang kena pasal. Nanti bagus sekali nanti ditangkap ya diadili gitu kan. Karena posisinya di sini kan masih belum dapat izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Jadi masyarakat di sini adalah masyarakat yang masih ilegal, gitu kan. Nah makanya Bapak sekalian, kita dengan adanya kelompok ini kita mendapatkan dulu izin usaha pemanfaatannya untuk perlindungan dalam pengelolaan hutan. Itu dari saya, silakan. Nah kalau dia memang dulunya lahan dia, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dia mau nyerobot, mau masuk ke sini tanpa seizin ketuanya, itu jangan dulu.
Jangan dulu. Nanti kita mengutamakan dulu masyarakat setempat sini dulu. Mungkin ada masyarakat di sini kan yang tidak layak lah hidupnya, misalnya kekurangan lah ekonominya. Masih Dia dikategorikan miskin lah gitu ya. nggak punya lahan kan. Nah itu yang diutamakan. Jadi kita ini bukan HKM ini bukan untuk orang-orang yang bermodal tinggi di sini. Ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang ada di sekitar kawasan hutan. Jadi bukan untuk orang-orang yang memang bermodal tinggi, Yang berduit. ya, apalagi yang udah punya tanah miliknya udah ratusan hektar atau puluhan hektar. Mereka mau lagi di kawasan ya jangan dulu lah kalau saya. Nah itu ya nanti Pak ya, nanti Pak Mul ya nanti didata dulu. Jadi kalau memang lahan-lahan ini yang belum ada pemiliknya itu nanti dijadikan kebun kolektif ya. Itu jangan dulu diganggu, biarkan itu adalah milik kelompok. Nah nanti kita lihat dulu orang-orangnya yang mau masuk ke sini ini. Nah makanya daftar dulu ke Pak Mul, orangnya orang mana dulu. Nah sekarang ini Bapak sekalian pertahankan dulu nih, jangan dulu asal buka, bahaya. apalagi orang-orangnya asal dari mana gitu kan. Nah jangan dulu, tahan dulu. Ini udah kesepakatan kita Bersama. dari ini Pak ya, dari Perhutanan, bahwa kita mengutamakan dulu adalah masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan yang tidak mampu. Ya, silakan mungkin yang lain kalau masih ada. Ya udah, kalau cukup kita akhiri acara pertemuan hari ini. Kita akan melanjutkan ke survei lokasi. Kita akan membuat memanjang batas dulu untuk mengetahui batas-batas mana yang akan kita ajukan dan untuk bahan kita untuk membuat sekarang. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan kita akhiri juga acara ini, dan saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Dan akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi budaya yang awal budaya kan lindung gitu kan. Oh ya, kan karena itu udah berat, banyak. Barang dari itu kan memang dekat kebun gitu kan. Iya ya. Itu nanti bisa dibikin kan budaya gitu ya. Ayo kita. Iya dulu. Nah, ini kan layak lah kalau yang ini ya. Cuma nanti budayanya kita ini lagi istirahat, kelelahan, terus jalan masuk rimba. Aduh, sampai bener. Ini adalah udah lokasi perbatasan KPH Liwa dengan KPH 7 register 34. Masuk di Semak Bukar nih. Ya nih Semak Bukar nih. Ini. Kalau binatang-binatang ini apa aja yang di sini? Pak Mul. Babi banyak. Kera, beru ya, beru. Aduh, licin jalannya, mantap. Ya nih. Hati-hati ini nih. Oh ya. Oh, sulit nih. Apa ini namanya, Kang? Rukem. Oh ini nih. Tanaman berduri. Bahasa daerah di sini adalah rukem. Ini ngeri bener nih kalau kepegang ini.
Ajem. Istirahat dulu. Dibuangin durinya. Iya enggak. Biar gak nyucuk. Orangnya mau hidup. Kalau mau hidup kayak gini lah, Ceng. Gak bilang-bilang nanjak. Ini yang susahnya. Udah enak tunggu turunan. Temu nanjak lagi. Allah Akbar. Lumayan nih jalan. Survei lapangan. Sudah naik ini nih. Ini Pak, gigit Pak. Mencari wah, Ini dah merah. bener-bener ini. Nih dah merah Nah, nih. Waduh. Tuh. Ini binatang Pacetnya benar-benar nih. waduh. Hah? Nah, ini nih. Buang-buang ini. Ini nih. Waduh, bahaya ini. Nih. Ini coba. Tuh. Ini Mana ya? udah keluar darahnya Tuh. tuh. Nih. Nih. Tuh. Aduh, aduh. Nanti Nih. jalan. Pacet ini. Ah, mulai keluar Nih, darah. kan? Ini gigitan lintah darat. Wah, ini Pak yang gede, Pak. Ah, ini lagi. Tuh, panen. Waduh, panen ini. Nih. Wah, ini. Kasih kok. Isap darah, tapi memang darah kotor. Nah, kita sekarang istirahat dulu di gubuk. Bang Ari. Kita isoma dulu. Tapi yang utama makan dulu nih. Udah kelaparan. Udah lebih berapa jam kita nih jalan tadi? 2 jam ada ya? Masuk-masuk belukar. Lebih 2 jam. Nari. Ini udah pas tengah hari, kita pagi tadi sekitar jam 8 ya naik tadi ya. Jam 8. Ini baru kita turun. Nah, istirahat dulu sebentar. Kita nanti lanjut lagi. Ayo kita makan dulu. Yo. Ayo. Nah, ini menu makan siang nih. Kita rame-rame dengan kelompok. Nah, habis survei kita turun. Nah, kita pada makan nih. Yang kenyang, Aceh makannya. Masih Mantap. setengah hari lagi kita perjalanan nih. Sambalnya merah. Iya. Nah, makan udah, kita nih istirahat udah. Sekarang kita melanjut lagi ke penandaan. Ini di depan kita ada view. Itu adalah hutan register 34 Sanggit Tebak. Ini yang itu masuk ke KPH 7 Kampung Utara. Yo, kita lanjut lagi. Semangat. Nah, ini kok udah merah lagi nih. Oh, ini udah bisa panen ini. Udah musim lagi di sini ternyata. Baru bulan 1 ini, Januari 2022. Bagus nih kopinya di sini. Wah, ini berarti cocok bener nih kopi ini. Nah, lihat coba. Ini masih lajuran ya ini ya? Ya pongkaan. Nah, lajuran tapi udah dipungka. Nah, ini lihat. Bagus ini. Lebat-lebat nih, yang lain pada kurang buahnya. Ini mantep-mantep ini. Mas sayang nih masih monokultur nih, belum ada
tajuk tingginya nih. Ini udah rajin tapi udah di kambing di pedem dulu ya, Ya. di fermentasi. Nah ini masyarakat udah ada yang bagus nih idenya. Tai kambing ini dimasukkan drum, dipendam, difermentasi biar jadi kompos. Ini adalah penampungan air jika hujan nanti yang bekerja ini untuk nyemprot bisa ngambil di sini. Nah, ini udah masuk lagi ke perbatasan, udah kita masuk Bulukaran lagi nih. Wah ini kebun sayang bener ini, kok sampai serut kayak gini. Diambil alih aja nih sama kelompok nih, kalau nggak dikelola masyarakat ini. Udah buka lahan kawasan lagi, dikelola enggak. Nah nanti dipanggil aja orangnya, kita kasih arahan, pengertian bahwa sayang ini lahan udah dibuka seperti ini. Nah ini bukan disangkul sama orang, tapi ini adalah sama babi hutan. Nah ini bekas ini babi hutan ini. Berarti di Bulukaran sini banyak babi hutan ini. Kita masih terus jalan ini menelusuri batas. Kita akan menuju ke titik koordinat batas. Nah, tadi udah dibuka petanya lewat Avanza Map. Nah kita sekarang lagi menelusuri menuju ke titik koordinat. Wah, waduh ini gawat, ini ada pacet lagi nih kayaknya, masuk Bulukaran lagi nih. Tadi udah dapat berapa? Ada 5 tadi. Mana? Ini pacet ini pada nongkrong nih sini nih. Nih lihat nih. Nih menyambutnya nih. Waduh. Ini. Nah, ini begitu ada orang respon bener nih. Nih. Bentar lagi naik sepatu nih. Nah. Aduh. Nah. Waduh gimana nih? Waduh, ngeri nih. Ada harus dibuang nih, buang bang, dibuang. Ini nih, coba. Oke golong. Aduh. Aduh. Banyak pacetnya ternyata. Ayo jalan lagi. Para sahabat kalian, ini koordinat yang kita cari, kita tuju udah ketemu. Nah disinilah posisinya batas antara zona kelola. Nah di sini kita kasih tanda dulu. Inilah batas IUP HKM Abung Jaya. Nah ini kita tandai dulu. Nah ini kayaknya ada pohon gemelina nih, pas ya kayak ini nih. Di sini aja, tapi jangan di ini, aturnya kita nanti kasih, jangan di ini, jangan nggak usah dilukain. Yang penting nanti kita kasih patok aja. Nah ini kita kasih tanda aja dulu. Jangan nggak usah dibacokin. Ini yang kasihan. Dikatakan tanaman resam apa pakuan ini? Pakuan ya.
Yang resam itu yang tajam-tajam itu ya. Belukar 50 meter aja udah kelengar. Jalan di belukaran. Iya. Oh 200 sekian. Ayo gantian di depan. Gantian yang lelah tangannya. Gantian. yang muda, yang tenaganya masih kuat. Ya. Mana Pak Mul, capek enggak? Ya. Capek. Ya. Udah. Kita di belakang aja. Nih. Anggota kelompok lagi bikin jalur. Ini. Ya. Mantap. Alhamdulillah kita udah nyampe ke titik koordinat yang dituju. Nah ini batas akhir antara HKM Abung Jaya dengan lokasi yang akan kita ajukan IUP HKM-nya, karena samping kiri ini belum mendapatkan surat izin atau IUP HKM dari kementerian. Nah ini batas air, karena ke bawah udah rimba, udah gak mungkin lagi untuk dikelola. Nah ini masuk ke zona lindung. Nah ini masyarakat harus tahu zona yang akan yang dimasuk ke zona lindung ini nggak bisa lagi kita kelola atau dibuka dijadikan kebun. Nah, ini adalah lokasi. Udah nyampe di sini, kita kasih tanda dulu. Sementara nanti akan kita tindak lanjut lagi setelah ini semua datanya terkumpul. Ayo, kita udah beres. Kita balik lagi ke titik 1 tadi, ke tempatnya kebun Karlim. Kegiatan hari ini penandaan batas titik terakhir telah kita temukan. Di sini adalah titik koordinatnya. Nah, mungkin kegiatan untuk hari ini penandaan batas sampai di sini. Ke depan akan kita lanjut lagi setelah kita pengolahan data, karena kita akan menghitung berapa luas yang akan kita ajukan. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa yang telah mengikuti video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Naik motor bawa. Ini udah gelap nih, mau hujan. Kita turun gunung dulu. Ukuran batas selesai. Kita akan menuju ke bawah, karena kita ada di puncak bukit ini. Suasananya udah hujan. Kita harus cepet-cepet turun ini. Sebelah sana udah hujan. Ini ada gubuk tempat masyarakat yang berkebun di sini. Tapi kayaknya ini udah ditinggal yang punya. Udah kelihatan tidak terawat gubuknya. Ini gubuk bambu udah rusak. Nah, inilah keadaan masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan lindung. Mereka berkebun di sini karena bertahan hidup. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, teman-teman udah standby di motor.
Gimana perjalanan hari ini? Mantap. Nanti kan kita ke situ dulu. Masih ke bawah dulu kan? Nah, cuman yang ini nanti ada berapa lokasi di situ. Ini kan belum masuk di YouTube biasanya. Nanti saya setting dulu petanya itu nanti. Setelah ini nanti kita klarifikasi lagi peta. Di bawah aja, Pak. Nah, ya oke, kita turun dulu. Ini udah hujan. Kita ngobrolnya di bawah. Ya, selamatin, Pak. Dia punya kebun, Pak, di sini. Ada kebun. Selamatin dia, Pak. Ini sangat ekstrim sekali jalannya nih. Udah hujan. Wah. Jangan sampai jatuh aja nih. Waduh. Aduh. Yuk, ini kan pakai rantai, Pak. Naik lagi nih. Prosok nih. Angkat aja, angkat. Naik lagi, Mas, GPS-nya jatuh. Ekstrim perjalanan. Yang penting kita gak kehujanan di atas. Udah hujan sana nih. Wah, nih hati-hati nih, ekstrim bener nih. Sobat, awas. Awas ini. Jatuh lagi. Ayo. Ayo. Aduh, ini benar-benar perjuangan yang luar biasa nih. Medannya ke Talang Rebo ini luar biasa. Ekstrim bener nih. Sampai berapa kali terproksok ke Siring. Ya kita ini udah udah turun hujan. Bawa juga. Yuk. Masih ikut Pacet. Belum beres ini. Belum diaktif lagi, waduh. Hati-hati. Wah, ini udah turun hujan nih. Mana ke gubuk dulu? Ada gubuk yang dekat nggak? Ini cuman kita muter saja. Ayo turun dulu di situ, ada nggak di bawah? Taruhlah di bawah air turunan ini yuk. Bawa aja yuk. Ayo di bawah aja. Ayo, sebelum ini. Panjang. Ayo turun dulu. Langsung. Ayo. Hujan ini udah mulai turun ini. Bencana kehujanan di atas. Hati-hati. Kita ngamarin dulu HP nih ya, turun
turun hujan, kehujanan juga nih. Duduk dulu di gubuk. Mana rombongan tadi? Masih datang. Udah turun hujan, berhenti dulu di gubuk, istirahat. Gak bisa kita lanjutkan perjalanan. Hujannya cukup deras. Woi, gede ya. Nih, nah, ini bekasnya nih, udah pada kemana pasatnya nih? Aduh, udah kelihatan. Aduh. Januari. Kita penyuluh kehutanan, terus berjuang tanpa henti. Kita membina, mendampingi, jadikan hutan tetap lestari. Bersatu padu, bergandeng tangan untuk tunaikan tugas kita. Halang tangan, segala tantangan, hadapi dengan sukacita. Karena kita mengabdi bagi ibu pertiwi, agar rakyat sejahtera. Tingkatkanlah semangat berkarya. Kita penyuluh yang sejati, menyuluh rakyat dengan hati. Kita bekerja